Sima sang ratu adil. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 674 Masehi, di bagian utara pesisir Jawa Tengah, berdiri sebuah kerajaan yang begitu makmur bernama Kerajaan Kalingga. Pusat pemerintahan saat itu berada di daerah yang saat ini dikenal sebagai Jepara. Kerajaan Kalingga dipimpin oleh seorang ratu yang sangat adil dan bijaksana bernama Ratu Sima. Ratu Sima adalah seorang ratu yang sangat bermasyhur. Di bawah kepemimpinannya, negeri Kalingga begitu berjaya, rakyatnya hidup begitu sejahtera. Pada masa kepemimpinan Ratu Kalingga, pantai-pantai selalu dipenuhi nelayan serta kapal-kapal pedagang dari mancanegara. Pasar-pasar tak pernah sepi penjual. Para petani bekerja dengan penuh semangat. Tak ada orang yang malas di kala itu. Namun, bukan hanya itu yang membuat kerajaan Kalingga begitu berjaya. Sistem hukum di sanalah yang membuat kerajaan itu mencapai puncak kejayaan. Menurut sumber-sumber Tiongkok, Ratu Sima dijuluki sebagai Ratu Adil. Pada masa pemerintahannya, semua orang mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Masyarakat selalu terbebas dari rasa cemas. Tak ada orang yang takut pergi sendiri. Tak ada orang yang takut untuk meninggalkan barang, sebab kejahatan pada masa itu merupakan hal yang benar-benar dibenci oleh sang ratu. Dan bagi siapa saja yang melanggar akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Alkisah, kebijaksanaan dan keadilan Ratu Sima termasyhur hingga bangsa seberang. Para pedagang dari Cina, Tiongkok, dan India berdatangan. Semua ingin berdagang sekaligus membuktikan kemasyhuran negeri Kalingga serta sang ratu. Pada suatu hari, kelompok pedagang Tiongkok begitu penasaran akan cerita yang beredar. Dia dan kawanan-kawanannya pergi ke wilayah kerajaan Kalingga. Sesampainya di sana, salah seorang dari mereka meletakkan sekantung emas di alun-alun. Setelah menunggu beberapa lama, tak seorang pun menyentuhnya. Hingga sebuah rombongan besar, rombongan pangeran hendak melintas. Ketika rombongan pangeran itu lewat, pangeran melihat ada sekantung emas. Ternyata sang pangeran berhenti tepat di depan kantong emas tersebut. Dengan menggunakan kakinya, dia menyenggol kantung emas itu hingga tumpah berceceran. Para pedagang menantinya dengan perasaan berdebar sambil berharap-harap cemas, menantikan apa yang akan terjadi. Mereka pikir pangeran atau pengawal akan mengambilnya setelah mengetahui bahwa isinya adalah emas. Setelah berhenti beberapa saat, arak-arakan itu lewat tanpa mengambil sekeping pun emas tersebut. Mungkin pangeran tak butuh emas. Kita tunggu lagi, siapa tahu ada rakyat jelata yang akan mengambilnya, ujar salah seorang pedagang Tiongkok. Mereka pun sepakat dan memutuskan untuk menunggu hingga matahari terbenam. Setelah menunggu seharian, penantian mereka tak membuahkan hasil. Emas yang berserakan di tanah tetap tak tersentuh. Para pedagang Tiongkok itu akhirnya percaya bahwa kerajaan Kalingga benar-benar sebuah wilayah yang bebas dari kejahatan. Setelah mengambil emas mereka dan menyelesaikan urusan dagang mereka, mereka berniat pulang ke negeri mereka. Keesokan harinya ketika hendak berlayar, mereka mendengar desas-desus bahwa pangeran akan dijatuhi hukuman di alun-alun.
Penasaran kejahatan apa yang telah dilakukan oleh pangeran, mereka membatalkan pelayaran dan bergegas menuju alun-alun. Di tengah alun-alun, seorang algojo telah siap dengan cambuk di tangannya. Hukuman hendak dilakukan. Sebelum hukuman dilakukan, seorang hulu balang membacakan dakwaannya. Ternyata pangeran dihukum karena pada hari sebelumnya telah berani menyentuh sekantong emas yang bukan miliknya dengan sengaja. Dengan dakwaan itu, sang ratu memutuskan sang pangeran dihukum cambuk 100 kali. Hal itu sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Hukuman pun dilakukan di depan rakyat. Meski dengan hati yang miris melihat anak kesayangannya dihukum, Ratu Sima tak mengendurkan niatnya. Baginya, hukuman ini sekaligus pelajaran untuk seluruh rakyatnya, sebab kejahatan tetaplah kejahatan, tak peduli siapapun yang melakukannya. Sang pangeran menjalani hukumannya dengan ikhlas karena dia mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan. Para rakyat semakin percaya pada keadilan dan kebijaksanaan Ratu Sima yang dilakukan tanpa pandang bulu. Sedang para pedagang Tiongkok begitu merasa bersalah sebab karena ingin membuktikan adilnya hukum di kerajaan Kalinggala yang akhirnya membuat pangeran dihukum. Begitulah akhirnya kerajaan Kalingga terus berjaya hingga akhir kepemimpinan sang Ratu Adil. Karena keadilan dan kebijaksanaannya, hingga saat ini Ratu Sima masih dianggap sebagai lambang keadilan. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri, seandainya semua orang bisa seadil Ratu Sima, bisa kalian bayangkan betapa indahnya negeri ini. Matur sembah nuwun, sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Mugi rahayu saku dumati.